Anak yang ajaib. Pernah nggak sih kalian menginginkan sebuah barang, namun susah tuh untuk mendapatkannya? Bagaimana kalau misalnya kita udah dapat nih barangnya, tapi tiba-tiba barang itu harus hilang dari tangan kita? Pelajaran kali ini seperti sebuah pelajaran yang sangat luar biasa, karena kita berbicara tentang pengorbanan, kesetiaan, dan juga keikhlasan. Sebuah pelajaran iman yang begitu menguatkan antara Abraham, Ishak anaknya, dan tentunya janji dari Tuhan. Mari kita menurut kepada orang tua kita, kepada Tuhan. Kita menurut pada Tuhan, dan sebagai orang tua, mari ajarkan anak-anak kita untuk menurut juga kepada kita, juga menurut khususnya kepada Tuhan. Kalau kita boleh melakukan hal ini, kita akan mengenal Tuhan dengan lebih baik, kita akan mencintai Tuhan dengan lebih baik, dan kita akan melihat hasil yang Tuhan akan berikan kepada kita. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga hari ini hari yang menyenangkan untuk kalian ya. Nah, teman-teman dan juga Aldo nih, Yoi. aku ingin bertanya nih kepada kalian. Pernah nggak sih kalian menginginkan sebuah barang, namun susah tuh untuk mendapatkannya? Nah, pasti pernah sih, Bray. Kayak misalnya pengalaman gue nih, Apa tuh? udah nunggu-nunggu barangnya di toko online yang nggak mungkin gue sebut di sini, tapi pas udah waktunya, kehabisan. Oh, ini ya, karena rame mungkin Karena ya? rame, Iya. karena banyak banget yang ini kan. Terus, Jadi susah banget buat mendapetinnya. nah benar banget. Apalagi kalau buat mendapatkan barang itu pasti perlu perjuangan juga kan? Iya, benar banget. Nah, ini lagi nih, Apa? bagaimana kalau misalnya kita udah dapat nih barangnya, tapi tiba-tiba barang itu harus hilang dari tangan kita. Gimana coba rasanya? Ya, rasanya nyesek sih kayaknya. Iya kan? Karena udah didapetin nih, Iya. terus tiba-tiba hilang. Hilang gitu. Iya. Apalagi itu barang kesayangan. Benar. Tuh, rasanya bakal sakit banget. Pahit banget. Tapi nih, Dok, ada satu kisah yang heroik banget nih di dalam Alkitab. Apaan tuh, Tentang Bre? mengorbankan sesuatu yang ia miliki. Kalian tahu nggak siapa itu? Aldo tahu nggak? Nggak tahu sih, mungkin masih lupa kali, masih lupa. Oke, langsung aja gue bilang nih ya siapa, daripada Iya. bingung. Dia adalah Abraham. Oh, Abraham. Ini cerita yang ini bukan sih, yang dia, Abraham disuruh untuk mengorbankan anaknya Ishak. Ya nggak sih? Betul banget tuh, Dok. Nah, gue jadi membayangkan ya, ketika Abraham yang udah lanjut usia, tiba-tiba Tuhan mengatakan bahwa, kepada Abraham bahwa istrinya akan mengandung anak dan melahirkan baginya seorang anak. Pasti kan tuh perasaan Abraham senang banget kan, Ya, karena dia dapat udah lama anak. tuh nggak dapat Iya, anak. kan? Nah, namun tiba-tiba Allah berfirman untuk segera mengorbankan anaknya. Nah, jika kalian di posisi seperti itu, gimana tuh perasaan kalian? Wah, kalau gue pribadi ya, disuruh untuk mengorbankan sesuatu yang berharga, apalagi ini anak nih ceritanya nih, pasti bakal protes dulu, pasti bakal marah dulu. Gimana caranya biar Tuhan gak jadi untuk nyuruh membunuh si Ishak ini, Membatalkan gitu ya? membatalkan keinginannya lah. Tapi kalau gue yang di posisi seperti itu ya, gue meminta opsi atau pilihan yang lain aja. Nah, tapi ini Bray, Apa? ada yang menarik juga nih, yang apa ya istilahnya ya, yang bisa juga kita bahas. Gimana kalau misalnya kita di posisinya Ishak? Kan ketika kita didengar bahwa kita akan dibunuh, kita akan dikorbanin. Pasti bakal takut banget ya, trauma mungkin lebih tepatnya. Benar, benar banget. Apalagi kan ini hidup gua gini, Iya. terus harus dibunuh. Kayaknya, Dibunuh, wah, iya. gimana ceritanya ini? Sama ayah sendiri lagi. Sama ayah sendiri lagi, benar. Nah, ini Dok, bagi sebagian orang itu pasti mereka tuh bakalan lari atau ya tadi yang Aldo bilang bertengkar sama orang tuanya. Apalagi di sini Abraham udah berumur 100 tahun dan Ishak masih bisa dibilang ya
sangat muda. Masih muda dia. banget. Jadi kalau misalnya dilawan pun masih bisa sebenarnya Iya. ya. Nah, tapi di sini kita justru melihat bagaimana kesetiaan seorang anak kepada ayahnya. Hal ini juga bisa kita lihat bagaimana kesetiaan Abraham kepada perintah Tuhan. Ketika firman itu datang, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, lalu pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ini juga sebuah perjuangan iman yang luar biasa antara Abraham yang taat kepada Tuhannya dan Ishak yang percaya dan taat kepada ayahnya. Dan ini juga merupakan sebuah gambaran dari kesetiaan. Dan juga ada satu yang tidak kalah menarik. Bagaimana kalau misalnya kita ngebayangin nih perasaan Sarah, istrinya Abraham, saat Abraham pergi dengan anaknya itu. Pasti kan dia gelisah gitu, bukan gelisah, pasti dia menunggulah kepulangan dari seorang Ishak dan seorang Abraham. Karena udah pasti gitu mereka berdua sebelum berangkat ya pasti pamit. Ya bener ya, apa yang Aldo bilang tadi. Nah, pelajaran kali ini seperti sebuah pelajaran yang sangat luar biasa. Karena kita berbicara tentang pengorbanan, kesetiaan, dan juga keikhlasan. Sebuah pelajaran iman yang begitu menguatkan antara Abraham, Ishak anaknya, dan tentunya janji dari Tuhan. Nah, kita akan membahas semuanya di sini bersama aku Brian Tamunan dari Jemaat Jamrut. Dan juga aku, Frank Geraldo dari Jemaat Rawamangun. Tetap di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connection menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyatamu. Nah, sepanjang triwulan ini, tema besarnya adalah sebelum dan sesudah. Dan kita sudah masuk ke dalam pelajaran ke-8, anak yang ajaib. Ayat intinya, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Kejadian 22 ayat 12. Nah, ada kutipan juga nih teman-teman di dalam Alfa dan Omega jilid 1 halaman 170 dan 171. Di tempat yang telah ditetapkan, mereka mendirikan sebuah mezbah dan meletakkan kayu di atasnya. Kemudian dengan suara yang gemetar, Abraham memaparkan kepada anaknya tentang pekabaran ilahi itu adalah dengan disertai rasa gentar dan heran. Ishak mengetahui akan nasibnya, tetapi ia tidak menolak. Sebenarnya, ia dapat melarikan diri dari kematiannya itu kalau saja ia mau berbuat demikian. Orang tua yang dipenuhi kesedihan itu, yang telah merasa kepayahan setelah bergumul dengan hebatnya selama 3 hari, tidak dapat menolak keinginan orang muda yang masih kuat itu. Tetapi Ishak telah dilatih sejak kecilnya untuk selalu siap menurut. Dan apabila maksud-maksud Allah dinyatakan kepadanya, ia menunjukkan satu penyerahan yang sukarela. Nah, dari kutipan itu tuh kelihatan ya bahwa si Abraham ini mengalami sebuah pergumulan yang sangat-sangat besar. Coba kita bayangin suara gemetarnya Abraham ketika ngasih tahu ke Ishak bahwa korbannya adalah Ishak sendiri. Ketika Abraham menceritakan dari pertama firman itu datang kepadanya untuk mengorbankan anaknya, dan bagaimana rasanya Ishak ketika mendengar semua itu, ketika Ishak mengetahui bahwa ini udah akhir dari hidupnya dia. Betul banget tuh, Dok. Nah, bagi Ishak, si Ishak ini sebenarnya bisa aja dia melarikan diri dari kematian yang si Ishak ini tuh udah dengar sendiri dari ayahnya sendiri, yaitu Abraham. Tapi Ishak dengan penurutannya yang sejak kecil telah diajarkan kepadanya, dan ia telah mengerti maksud Tuhan dalam dirinya. Hal inilah yang membuat dia menunjukkan sikap penyerahan diri yang sepenuhnya dan penuh dengan sukarela. Nah, sebelum kita diskusi lagi nih, gue pengen ngasih tahu sebuah kutipan dari George Eliot, penulis novel dari Inggris pada abad ke-19. Dia mengatakan, perbuatan kita menentukan siapa kita sebanyak kita menentukan perbuatan kita. Ada juga nih, Dok,
dari pepatah Tiongkok. Dia bilang kalau batu permata tidak dapat dipoles tanpa gesekan, manusia juga tidak dapat menjadi sempurna tanpa ujian. Nah, tapi ini Bre dan teman-teman yang ada di rumah, kalian tahu nggak sih fun fact tentang nama Ishak? Apa tuh? Nama Ishak itu artinya dia akan tertawa. Itu adalah nama yang diberikan kepadanya oleh bapaknya, yaitu Abraham. Karena waktu itu tertawa adalah tema dari kelahiran si Ishak. Oh, Itu Bray. nih teman-teman juga mungkin mengingat bahwa ketika Tuhan mengatakan kepada Abraham bahwa Sarah akan melahirkan seorang anak, dia menunduk dan tertawa. Bisa dilihat dalam Kejadian 17 ayat 16 dan 17. Dan juga Sarah ketika mendengar bahwa dia akan melahirkan seorang anak, maka dia juga tertawa. Nah, Dok, dan juga teman-teman di rumah nih, gue mau tahu nih pendapat kita semua tentang yang ditulis di dalam buku kita. Apakah pendapatmu? Apa tuh Bray? Nih di sini pertanyaan adalah masing-masing dari orang berikut membuat beberapa pengorbanan besar untuk membuat perubahan pada dunia dan mengikuti hati nurani mereka. Berdasarkan salah satu pengorbanan yang masing-masing orang ini buat. Yang pertama Mahatma Gandhi. Siapa Mahatma Gandhi? Kalau kita cari siapa Mahatma Gandhi itu, Dok? Iya. Mahatma Gandhi ini mempunyai nama asli yaitu Mohandas Wih, baru tahu nih gue. bacanya apa? Karamchand. Gandhi. Oh. Nah, dia ini adalah seorang pemimpin spiritual dan politikus dari India. Gandhi adalah salah seorang yang paling penting yang terlibat dalam gerakan kemerdekaan India. Dan juga adalah seorang aktivis yang tidak menggunakan kekerasan, mengusung gerakan kemerdekaan melalui aksi demonstrasi yang damai. Jadi dia itu yang ngebuat India merdeka lah ya. Iya, tapi bukan dengan cara kekerasan, Benar. melainkan dari Cara yang damai gitu. iya. Wah, gimana caranya juga bingung. Itu pengorbanannya pasti besar-besar banget tuh buat Iya. buat negaranya karena nggak berantem gitu. Nah, yang kedua itu di buku kita ada Abraham Lincoln. Pasti udah pada tahu kan namanya karena ini Familiar. orang terkenal banget nih. Iya. Dia itu adalah Presiden Amerika Serikat ke-16 yang menjabat sejak 4 Maret 1861 sampai dia dibunuh sama oknum tertentu. Iya. Dia memimpin bangsanya keluar dari perang saudara Amerika dan mempertahankan persatuan bangsa, dan yang paling penting dia juga menghapuskan yang namanya perbudakan. Berarti Lincoln ini sebenarnya juga mempunyai pengorbanan yang ini ya, Iya, benar yang banget. besar gitu ya. Gimana caranya dia bisa ngeluarin sebuah bangsa dari perang perang sipil gitu. Perang sipil ya, apalagi bisa dibilang perang sipil itu ganas gitu ya. Iya, benar banget. Antara satu negara sendiri. Ya. Antara satu negara sendiri lagi. Iya. Dan juga dia menghapuskan perbudakan. Iya, benar banget, benar banget. Terakhir, Bray. Nah, yang terakhir yang tak kalah penting ya itu dari Ellen Goldwhite. Ya, jadi ini adalah seorang penulis dan seorang tokoh Kristen di Amerika. Pasti kita semua Pasti kita familiar tahu ya. lah. Anda belum advent kalau tidak pernah lihat. Nah, dia ini bersama dengan Joseph Bates dan James S. White membentuk organisasi keagamaan yang sekarang dikenal sebagai Gereja Masehi Advent Hari ke-7. Ellen White diyakini memperoleh ilham atau wahyu dari Tuhan. Nah, Dia juga mempunyai pengorbanan lah ya waktu itu. Iya. Pengorbanan iman. dia nulisnya banyak banget kan Iya. buat kita semua. Ya. Nah, betul. Nah, teman-teman, tadi kan nama-nama di atas sudah kita deskripsiin nih apa yang dia lakukan dan apa hubungannya dengan pembahasan kita mengenai sebuah perjuangan iman yang dilakukan oleh Abraham, Ishak, dan kepada Tuhan. Nah, kalau kayak gini nih, Dok. Mending langsung kita diskusiin aja sama pendeta ya. Ya, oke lah ya. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tetap di Cornerstone Connection. Halo teman-teman, kembali lagi di Cornerstone Connection. bersama kami di sini dan juga sudah ada Pak Pendeta Beri Tambunan. Shalom Pak Pendeta. Salam. Shalom, Pak semua. Pendeta. Baik-baik, sehat-sehat semua ya. Sehat, Sehat, Pendeta, puji Tuhan. Oke, daripada lama-lama lagi, mending kita langsung aja ke pertanyaannya. Oke. Nah, Pak Pendeta, aku ingin bertanya Pak Pendeta. Kan di sini kita belajar tentang Abraham yang istilahnya diuji oleh Allah untuk mengorbankan anaknya Pak Pendeta. Nah, pertanyaan aku, menurut Pak Pendeta apa sih
arti dari pengorbanan itu? Pengorbanan yang dipelajari dalam pelajaran kita adalah lebih pada penurutan. Jadi penurutan itu kan menuntut bukan hanya bagi orang lain pengorbanan mungkin tak, tapi bagi orang yang menurut itu ini bukan pengorbanan, ini memang ini punya kesetiaan saya kepada Tuhan, ini memang kesetiaan saya kepada seseorang dan lain sebagainya. Kadang-kadang kan orang lain yang lihat, wah kenapa sampai berkorban, mau aja gini-gini kan. Iya, benar-benar. Sementara dia bilang, enggak, orang saya sayang sama dia itu bukan pengorbanan itu belum apa-apa gitu loh. Ini bisa Tapi lebih kan dibilang ini di pendeta ya, pengorbanan ego kali ya. Ego itu kan lebih pada diri ya, lebih pada kepentingan diri. Sementara ini mungkin lebih pada dia mengasihi, ya dia kasih semuanya, ya. Walaupun orang lain tuh bilang satu pengorbanan, tapi bagi dia itu bukan, bisa jadi itu bukan pengorbanan. Bagi dia itu masih satu hal yang membuat, oh oke, ini memang saya nggak ada korban apa-apa, saya memang kasih semuanya untuk ini. Gitu. Sama kayak istilah zaman kita sekarang, bucin. Budak cinta. Jadi apa kalau memang udah sayang pasti bakal dilakuin. Iya, benar-benar. Dan itu bukan pengorbanan. Dan itu bukan dia. pengorbanan, karena sayang. Iya. Benar. Nah, aku mau menanyakan sama Pak Pendeta dan mungkin juga Brian bisa jawab gitu. Oke. Coba kita pikirkan, merefleksikan lah kalau kita bisa jadi Abraham. Kira-kira alasan apa yang Abraham bisa kasih ke Tuhan untuk menghindari menurut sama Tuhan? Mungkin gue dulu kali ya. Ya mungkin dari Brian Alasan dulu kali. kalau gue jadi Maksudnya menolak gitu ya? Iya, maksudnya alasan- menolak keinginan Tuhan gitu. alasannya ya mungkin karena kayak udah terlanjur sayang dengan anaknya, kayak ini tuh anak satu-satunya, Iya. dapatnya susah juga. Benar. Jadi mungkin ya lebih menginginkan belas kasihan kali kepada Tuhan. Iya, Tuhan ini Tuhan, anak saya, tolonglah gitu ya. Tuhan. Tolonglah, jangan Iya. anak saya. Iya, Nah, yang lain aja. gitu. Iya. Cuma satu lagi Iya, itu Tuhan. satu. Ya, benar. Bener, gua kayak gitu sih mungkin. Ya. Iya. Tapi kan segala sesuatunya itu nggak ada yang mendadak ya. Iya. Bener. Tidak ada yang mendadak. Tidak ada tiba-tiba kita diuji dengan langsung yang berat gitu kan, yang sebenarnya kita nggak sanggup. Itu kan karena kesetiaan demi kesetiaan yang ditunjukkan, sehingga pada waktu titik puncak sebenarnya itu ya dia masih bisa memenangkannya ya. Jadi pencobaan yang datang kepada kita itu kan tidak melebihi kekuatan kita. Lain pihak bahwa pencobaan yang datang itu, bahkan ujian-ujian datang kepada kita itu juga kadang-kadang Allah biarkan supaya kita tambah matang, tambah kita yakin siapa Allah itu sebenarnya ya. Jadi kalau kita mau melihat pelajaran sekolah sahabat, kita juga menanyakan pelajaran ini peran utamanya siapa sih sebenarnya gitu ya. Abraham, Ishak atau Allah? Ya. Tapi kita tahu bahwa peran utama sih kan bagaimana Allah ya. Bagaimana Allah membimbing Ishak, membimbing Abraham untuk lebih setia kepada dia, untuk lebih mengenal siapa dia sebenarnya. Itu. Iya, betul. Nah, mungkin gue boleh meminta Aldo mungkinnya untuk baca dari Yohanes 11 ayat 17 Oh, iya. Boleh, Bray. sampai 37. Yohanes 11 Ayat 17 sampai 37. Yohanes 11 ayat 17 sampai 37. Iya. Agak panjang tapi, Bre. Nggak apa-apa, Dok. Gak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ, banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau datang di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang aku pun tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya
bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu, Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masygulah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Nah, berarti kan dari ayat yang telah Aldo bacakan tadi, bisa dibilang kalau Allah atau Tuhan itu datang pada waktu yang tepat. Jika kita balik lagi nih ke cerita Abraham, di mana tentang pengorbanan Ishak, Allah juga datang di waktu yang tepat. Nah, pertanyaan aku pendeta, apakah Tuhan itu selalu datang di waktu yang tepat? Iya. Tadi buku Yohanes memberikan bahwa ini keadaan susah dan lain sebagainya, kenapa enggak ini? Sekarang di kitab pelajaran kita di Ishak, ini Tuhan suruh kok pergi apa semuanya kok dicobai seperti ini, ya. Itu kan tinggal tekan aja sebenarnya nih. Ya kan, kalau saya kan tinggal tekan aja, ya. Tapi Tuhan lihat kesetiaannya kemudian menahannya dan akhirnya ada pengganti untuk itu. Jadi kapanpun dimanapun sebenarnya Tuhan itu datang pada waktu yang tepat, yang tujuannya adalah untuk menguatkan kita, menguatkan kepercayaan kita kepada Dia, menguatkan siapa Dia sebenarnya, bahwa Dialah sebenarnya Allah yang hidup, Allah yang kita sembah, Allah yang memang membantu dalam segala saat-saat kita dalam pencobaan ataupun pada saat kita dalam ujian seperti mana Abraham pada saat ini. Oh iya Pak Pendeta. Nah, kalau misalnya kita lihat di bagian pokok ya Pak Pendeta, di ayat Matius 26 ayat 39 yang boleh saya bacakan, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ini kan ayat ini menceritakan tentang pengorbanan dari Yesus. Ya. Nah, apakah janji kepada mereka, kita juga yang bertahan dalam pencobaan, mungkin sama seperti Yesus gitu, yang dia bertahan dalam pencobaan untuk bisa mengorbankan. Nah, ada nggak sih janji dari Tuhan kalau misalnya kita dapat bertahan dari cobaan itu sendiri? Iya, banyak janji-janji untuk hal tersebut. Tapi pelajaran sekolah sahabat kita kan menitikkan kepada bahwa Allah itu sangat berperan dalam segala aspek kehidupan kita. Tambah lagi Abraham yang punya keyakinan dan anaknya juga atau Ishak yang punya keyakinan yang sama. Jadi Ishak itu kan bukan mendadak-mendadak. Wah, nggak percaya sama bapaknya atau apa namanya, ya enggak kan? Kalau kita baca lebih jauh akan hal ini atau kita menyelidiki akan hal ini, digambarkan Ishak itu ikat loh, dia sendiri ikat kakinya. Dia bisa naik, dia sendiri yang ikat kakinya. Mandiri bahkan ya. Iya, jadi dia naik ya kan bapaknya kasih tahu bahwa kamu lah ininya. Ya udah kalau memang Tuhan, kalau bahasa sekarang ya. Ya sudah kalau memang Tuhan bilang begitu, Pak. Ya ayo katanya. Dia naik, dia sendiri ikat kakinya, ya. Kemudian sebagainya dia terlentang untuk jadi korban. Tapi kan keajaiban, judulnya itu kan anak yang ajaib ya. Jadi keajaiban daripada iman Abraham diturunkan kepada Ishak itu memperlihatkan siapa Tuhan sebenarnya dalam kehidupan mereka. Jadi Tuhan membimbing dari tahapan pertama demi tahapan sampai tahapan yang paling sulit. Paling sulit kan ini ya, tadi saya bahas ya. Sudah lama diminta, nggak dapat.
dapat dalam masa tua, kemudian begitu ini baru juga enak-enaknya sudah Tuhan minta. Tuhan minta Jadi, lagi. jadi ini ujian yang diberikan, tapi juga dan pihak bahwa Ishak itu memperlihatkan siapa kualitas dirinya sebenarnya dalam penurutannya kepada orang tua, juga kepada Tuhan. Nah, Pak Pendeta, mungkin ini juga sebagai pertanyaan terakhir. Ya. Nah, aku mengambil pertanyaan dari hari Jumat. Pertanyaan adalah, apakah yang diajarkan oleh hubungan Abraham dan Ishak kepada kita mengenai jenis hubungan yang Allah ingin miliki dengan kita semua, Pak Pendeta? Iya, pelajaran kita kan memberikan bahwa dalam Tuhan itu, percaya pada Tuhan itu kan percaya yang memang full, ya. Percaya penuh, ya. Kita kenal Tuhan dengan lebih baik, sama seperti kalian tambah sering ngobrol kan tambah kenal kan. Iya. Tapi kalau satu tiba-tiba pergi jauh atau pergi sampai ke luar negeri terus nggak ada komunikasi sama sekali, ya tidak saling kenal. Jadi tambah kita berkomunikasi dengan Tuhan, tambah kita berhubungan dengan Tuhan, maka kita akan mengenal Tuhan dengan lebih baik. Dan pada waktu kita mengenal Tuhan dengan lebih baik, kita juga akan kenal semua keluarga kita dengan lebih baik, ya, orang tua kita dengan lebih baik. Jadi komunikasi yang diturunkan oleh Abraham kepada Ishak itu adalah komunikasi yang memang baik, ya, maksud saya baik, diajarkan anaknya untuk turut kepada Tuhan, apapun itu, bagaimanapun itu, ya, walaupun hatinya bilang, ya sekali ini lu nolak, kenapa sih mungkin begitu kan? Nolak kenapa sih, supaya ada alasan dia nolak nih gitu kan? Yeah. Tapi kan enggak, ya, dia sebagai anak yang ajaib katakan, ya, dia malah menurut aja, ya, dan gambaran itu diberikan dalam Tuhan. Jadi hubungan itu harus tetap kita lakukan kepada Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Tambah sering kita berhubungan, tambah kita tahu siapa Tuhan itu sebenarnya. Nah, Pak Pendeta, udah nggak terasa nih diskusi kita udah mau berakhir. Nah, mungkin Pendeta B ini boleh kasih 1 dan 2 kalimat kesimpulan supaya sahabat-sahabat Cornerstone yang di rumah bisa selalu mengingatnya dan juga menguatkan iman kita semua. Baik, pada sahabat-sahabat Cornerstone dimanapun pada saat ini berada, pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini sungguh luar biasa, yang mengajak kita bahwa mari kita menurut kepada orang tua kita, kepada Tuhan. Kita menurut pada Tuhan, dan sebagai orang tua mari ajarkan anak-anak kita untuk menurut juga kepada kita, juga menurut khususnya kepada Tuhan. Kalau kita boleh melakukan hal ini, kita akan mengenal Tuhan dengan lebih baik, kita akan mencintai Tuhan dengan lebih baik, dan kita akan melihat hasil yang Tuhan akan berikan kepada kita. Kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih atas pelajaran yang Tuhan berikan bagi kami. Kami berterima kasih atas contoh yang diberikan bagi kami melalui Abraham, Ishak, dan Engkau ya Tuhan. Dalam pelajaran ini mengajak kami untuk mengenal Engkau dengan lebih baik. Dan kami boleh mendapatkan dari hal ini, kiranya Tuhan boleh bersama-sama dengan kami semua. Biarlah kami boleh hari demi hari lebih setia kepada Tuhan, lebih sering untuk berkomunikasi dengan Tuhan, dan kami boleh dikuatkan. Kami berdoa bagi orang-orang muda dimanapun mereka berada, tuntun, peliharakan, berikan kesehatan selalu, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang dalam keadaan kesusahan Tuhan kiranya dengar seruan mereka, dan memberikan jalan keluar dari kesusahan dalam kehidupan mereka. Karena kami berdoa dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke lah teman-teman, itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita sepanjang pekan ini bersama sahabat-sahabat di studio dan juga Pendeta Beni Tambunan yang sudah menyimpulkannya. Terima kasih teman-teman. Semangat terus dalam mempelajari Alkitab, dan buatlah ketetapan untuk membaca Alkitab kamu dari halaman ke halaman, dan kita akan lihat sendiri apa yang terjadi di sana. Banyak janji pengharapan yang Tuhan tulis untuk kita semua. Dan juga terima kasih kepada sahabat Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.